Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, pengembangan desain dan inovasi robot di Universitas Brawijaya mendapat dukungan penuh dari kampus. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik UB Dr. Heri Santosa. Menurutnya, berbagai karya mahasiswa dalam bidang robot, baik untuk kontes maupun untuk riset, selama ini mendapat bimbingan dan pendampingan dari dosen. Selain itu, pengadaan berbagai bahan dan spare part untuk robot juga dibantu oleh universitas. Kami mencoba untuk selalu mengawal gitu ya, jadi kompetisi teman-teman mahasiswa ini secara keseluruhan. Jadi secara khusus teman-teman yang mempersiapkan kelima divisi untuk kontes robot Indonesia sebenarnya sudah melakukan presentasi di kami tentang kesiapan. Jadi hal yang sangat krusial bagi kami adalah sebenarnya evaluasi keberhasilan maupun kelemahan yang terjadi tahun 2021. Dan itu harusnya benar-benar dianalisis dengan baik terkait dengan kebutuhan komponen yang harus updating gitu ya, atau scale up tentang terkait dengan keterampilan coding atau pemrograman dan sebagainya. Dan teman-teman mahasiswa sudah mengutarakan beberapa kelebihan atau kelemahan atau shortcoming-nya yang kemudian di tahun 2020 ini harapannya bisa memperbaiki gitu ya shortcoming. Namun demikian kami juga tetap mengawal terkait hal-hal yang sangat krusial itu adalah pengadaan komponen-komponen yang tentunya memang sangat mahal gitu ya. Jadi tapi kami mengingatkan sebenarnya sangat paham terkait dengan hal itu ya, sehingga kalaupun memang ada satu komponen yang kritikal yang perlu diadakan, ya kami harap memang harus segera dikoordinasikan untuk segera pengadaan, karena pengadaan sendiri memang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak tersedia setiap saat. Oleh karena itu kami terus menyemangati bahwa teman-teman bisa bergerak untuk bisa terus berlatih dan berprestasi. Jadi ini juga tidak semata-mata karena kegiatan kompetisi, ini juga sebenarnya suatu awal untuk pembelajaran mereka dalam ilmu robotika ya, sehingga di sini mereka bisa misalnya learning by doing untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam bidang robotika. Pemirsa, untuk menghadapi kontes robot sepak bola beroda, tahun ini tim robotik mahasiswa UB merancang ulang robot yang sudah mereka miliki menjadi robot baru dengan nama M Sparta. Rancang ulang ini sebagai bagian dari evaluasi atas hasil robot yang tahun sebelumnya sudah mereka rancang. Untuk prosesnya sekitar kurang lebih setelah KRI tahun kemarin, yaitu bulan Oktober sampai kemarin bulan April. Jadi kita membuat robot baru, jadi sebetulnya robotnya sudah ada dua, cuman kita yang satu kita ubah lagi baru untuk mengganti beberapa sistem. Kesulitannya? Untuk kesulitannya mungkin karena ini robotnya desain baru, jadi bikinnya dari awal mulai desain terus harus motor baru. Nah itu mungkin sedikit ada kekurangan dana, ya, itu mungkin kesulitannya. Nah, bisa dijelaskan mengenai untuk perlombaan di divisi ini seperti apa? Untuk perlombaannya yaitu jika online seperti menendang kick off kanan, kick off kiri, lalu corner dengan beberapa ketentuan seperti 3 kali umpan, lalu shooting ke gawang dalam waktu 3 menit mencetak banyak-banyakan skor. Sedangkan untuk offline sendiri itu seperti layaknya sepak bola seperti biasa, jadi melawan musuh universitas lain.
Pemirsa, kreativitas mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer atau Filkom UB dalam merancang robot patut mendapat acungan jempol. Dalam waktu 2 bulan, tim robot mahasiswa Filkom mampu merancang 2 buah robot yang diberi nama Atom 1 dan 2. Randi, perwakilan tim robot mahasiswa Filkom, menjelaskan robot ini karya mereka saat ini sedang mengikuti kontes robot Indonesia untuk kategori kompetisi robot sepak bola humanoid. Kemudian kita saat ini memiliki 2 buah robot, yaitu Atom 1 dan juga Atom 2. Kemudian juga memiliki 3 divisi dalam tim kami, yaitu ada divisi programming, kemudian yang terdiri dari divisi motion dan juga divisi visionnya. Kemudian untuk mekaniknya dan juga untuk bagian elektrikalnya, seperti itu. Kesulitan terbesar mungkin kita dalam vision ya, karena kami masih menyusun algoritma yang pas dan kita kesulitan untuk mencari data-data tentang gawang dan juga mungkin tentang bola. Dan deteksi kadang juga tidak akurat seperti itu. Jadi kita harus mengambil data lagi dan juga melakukan training data lagi. Mungkin itu kesulitannya, Mbak. Nah, untuk tahun ini hanya ada 1 kategori, jadi ada 2 robot. Jadi 1 robot harus mengoper ke temannya, harus mengeluarkan bolanya dari lingkaran tengah ini. Kemudian nanti robot satunya akan menendang bola sampai ke gawang. Dan kemudian kita diadu 2 tim secara langsung. Dan jadi sistemnya adalah banyak-banyakan memasukkan bola ke gawang. Dan kemudian nanti di ranking secara klasemen seperti itu. Dan nanti yang tim terbaik ataupun pemuncak klasemen atau akan masuk ke semifinal dan ditemani dengan runner-up terbaik. Tim robot Filkom UB menyiapkan strategi khusus agar robot Atom 1 dan 2 yang mereka miliki dapat berlaga maksimal dalam kompetisi robot sepak bola humanoid tahun ini. Pada ajang bergengsi ini, 2 robot Filkom merupakan robot lama dan baru. Dosen pembina robot Filkom UB Agung Setiabudi mengaku bersama tim mahasiswa sudah melakukan diskusi intens untuk meracik strategi pada kontes ini. Sebenarnya tim robot ini adalah tim yang istilahnya jadi komunitas di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi walaupun belum ada pengumuman untuk lomba, sebenarnya anak-anak sudah mempersiapkan, jadi sudah melakukan berbagai macam penelitian terkait dengan bagaimana menjalankan robot humanoid ini, kemudian bagaimana mendeteksi bola, kemudian menggiring bola, menyepak bola itu sudah jadi kegiatan harian mereka di sini. Kemudian untuk intensifnya untuk persiapan lomba, karena biasanya aturan-aturan tertentu, secara umum aturannya sama, cuma aturan-aturan tertentu itu biasanya di tiap tahunnya ada sedikit perubahan. Karena apalagi kondisi sekarang yang belum benar-benar bisa luring ya, jadi aturan pertandingannya itu diberikan di buku pedoman itu. Kemudian setelah muncul buku pedoman itu kita mulai diskusi tentang terkait dengan aturan dan bagaimana kita menyusun strategi, karena robot yang kita punya 2 ya, jadi 2 di sini ada robot yang baru, kemudian ini yang robot yang lama yang sudah kita pakai mulai tahun 2014 atau 13 gitu ya. Dulu ada 3 robot, ini yang masih survive, kemudian ini yang baru. Nah, kita juga menyusun strategi bagaimana dengan 2 robot yang ada ini kita tetap bisa perform sesuai harapan, gitu ya. Program KKN yang menjadi kewajiban setiap mahasiswa diharapkan mampu memecahkan persoalan yang terjadi di desa dengan berbagai solusi dari mahasiswa. Agar tujuan tersebut tercapai, Fakultas Vokasi UB mengundang puluhan kepala desa ke Universitas Brawijaya untuk memberikan berbagai masukan permasalahan yang ada di desa mereka. Jadi KKN ini kan wajib. Dan kita baru pertama kali yang resmi. Resmi itu artinya bekerja sama dengan pemerintah desa, untuk itu atas izin Bakesbang tentunya ya. Ini baru pertama kali ini, sehingga kita undang beliau kepala desa ke sini untuk berkunjung ke kampus, karena juga banyak yang pengen masuk kampus UB, kira-kira begitu, seperti apa sih gitu, kita akomodasi itu. Kemudian kita juga minta masukannya dari beliau-beliau. Karena apa? Karena KKN ini fokus kita kan menyelesaikan problem yang ada di desa sasaran. Tentu ketika ingin menyelesaikan itu tidak bisa langsung turun lapangan, mulai dari pembekalan, koordinasi sebelum turun lapangan kita akan matangkan dulu. Seperti tadi ada permintaan, Pak kami punya masalah sampah, Pak kami punya masalah
standar harga ya untuk bangunan dan sebagainya. Dan nanti itu nanti atas izin Buadek nanti kita akan akomodasi melalui materi-materi pembekalan. Sehingga sebelum turun lapangan adik-adik itu sudah punya program yang jelas, pasti, aplikatif, 1 bulan itu menjadi efektif untuk dilaksanakan di sana. Pemirsa, para kepala desa yang ada di Kabupaten Malang dan Batu merasa senang dengan program KKN dari Universitas Brawijaya yang akan ditempatkan di desa mereka. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Srenggeng, Rendita, dalam pertemuan bersama Fakultas Vokasi UB. Menurutnya, UB merupakan salah satu kampus besar dan terbaik di Indonesia, sehingga dirinya berharap kehadiran para mahasiswa di desanya dapat memberikan dampak yang solutif bagi beberapa persoalan yang ada di desa. Kami mengapresiasi undangan pada pagi hari ini. Tentunya Brawijaya kampus yang sudah besar. Kebetulan saya kemarin info terbaru masuk 1000 universitas terbaik di dunia. Kebetulan saya cukup bangga dengan Brawijaya. Kebetulan juga ada di Malang. Mengenai KKN ini justru saya sangat senang ada mahasiswa didikan Brawijaya datang ke kampus, datang ke desa kami untuk melakukan KKN. Tentunya bisa untuk memberikan kontribusi apa yang sudah didapatkan di Universitas Brawijaya diberikan ke desa kami. Tentunya kami juga akan merespon sangat baik tentunya. Dengan mereka datang kami akan bisa sharing tentunya bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di desa kami. Pemirsa, mahasiswa Fakultas Vokasi UB yang memiliki kemampuan dalam bidang IT maupun teknologi digital diharapkan mampu membantu aparatur desa untuk mewujudkan desa digital. Harapan tersebut disampaikan Rendita, Kepala Desa Srenggeng, Kabupaten Malang. Rendita berharap dengan kemampuan di bidang teknologi, nantinya para mahasiswa yang akan KKN di desanya dapat membantu mewujudkan desa digital. Contohnya bisa nanti ada beberapa desain ya, ada juga dari desain grafisnya di sini tadi Pak dosen sudah matur, nanti mungkin bisa dibantu untuk desa kami, desa digital ataupun tentang pembuatan pelayanan yang cepat ataupun potensi-potensi desa bisa ditingkatkan lagi dengan apalagi sekarang dengan media kan, justru media ini luar biasa. Terlihat kerja, terlihat semuanya, terlihat nyata ketika ada di media. Karena nggak terlihat kerja kalau tidak kelihatan terekspos di media. Makanya itu nanti dari desain, walaupun dari banyak yang datang ke kami nanti, dari KKN-nya pun saya minta untuk membantu memberikan untuk mempublikasikan potensi yang ada di desa kami ataupun sejenisnya, memajukan desa kami biar terlihat tidak hanya di Kabupaten Malang, nasional, internasional bisa melalui media. Gitu saja. Saya terima kasih, apresiasi, terima kasih Universitas Brawijaya sudah mengundang kami, sudah melakukan MOU. Keberlangsungan ini nggak cukup hanya untuk AKN, mungkin ada kinerja-kinerja lain, mungkin ada kerjasama lain nantinya ke depannya untuk Brawijaya dan desa kami.
Informasi tentang syarat dan ketentuan untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Brawijaya melalui jalur mandiri sudah diumumkan secara lengkap di selma.ub.ac.id. Syarat umumnya calon mahasiswa yang mendaftar minimal lulusan 2020 hingga 2022. Meski demikian, banyak sekali calon mahasiswa tidak teliti dan masih mengajukan berbagai pertanyaan seputar persyaratan administrasi pendaftaran. Jadi kita selalu sebenarnya persyaratan ini kan sudah kita publish secara jelas di web selma.ub.ac.id, di mana di dalamnya yang umum adalah lulusan maksimal adalah tahun 2020, kemudian terakhir adalah 2022, yang kalau memang sudah punya ijazah dengan ijazahnya, tapi kalau belum keluar bisa surat keterangan lulus, atau kalau memang belum keluar juga bisa surat keterangan kelas 12, tapi nanti pada saat diterima dan waktu pemberkasan dan sudah punya ijazah wajib dilampirkan ijazahnya. Kemudian untuk yang persyaratan karena ini menggunakan nilai rapot, kita akan menggunakan rapot tidak keseluruhan tapi hanya semester 3, 4, dan 5 saja, dan mata pelajaran pun tidak keseluruhan juga, hanya mata pelajaran di bidang bahasa Indonesia, matematika wajib, kemudian bahasa Inggris wajib. Itu menjadi mata pelajaran yang harus diupload di semester 3, 4, dan 5-nya, ditambah dengan mata pelajaran di peminatan. Peminatan ini pun sangat beragam karena seperti MA beda, kemudian SMA, SMK, dan juga dari MA, SMA, jadi minatnya sangat beragam. Tapi untuk yang SMA contohnya dilampirkan peminatan di biologi, fisika, kimia di jumlah dibagi 3, itu merupakan salah satu syarat untuk menambah nilai yang telah dimiliki di wajibnya tadi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, televisi pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.